Selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Sungguh sangat bersyukur pada sore hari ini kita semua dapat mengikuti persekutuan Komisi Wanita walaupun secara online. Setelah 2 bulan kita tidak bertemu, kita semua harus tinggal di rumah karena pandemi virus corona. Tetapi walaupun demikian, kita harus tetap semangat, punya sukacita, terus bersyukur dan bersandar kepada Tuhan. Sehingga kita dapat melewati masa-masa sulit itu dengan baik. Firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4 mengatakan, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Ibu-ibu, mari kita memuji nama Tuhan. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi namamu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh hari ini kami bersyukur kalau Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesehatan yang baik. Sehingga pada sore hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah Komisi Wanita walaupun secara online. Pada masa pandemi virus corona ini, kami terus berdoa
kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga kami dapat melewatinya dengan baik. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Kami menyerahkan ibadah pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau memimpin setiap kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan, dan terlebih kami boleh belajar dari firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan itu, kami boleh semakin bertumbuh dalam iman kami, dan hidup kami semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kebaktian ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Berkatilah dan pimpin boleh selesai dengan baik. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah kami berkenan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, menghadapi kondisi saat ini yang sulit, kita merasa susah hati, khawatir, dan takut. Itu wajar, tapi kita punya iman dan janji Tuhan bahwa kita dapat melewati masa-masa sulit dengan terus berjalan bersama Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Dengan demikian, kita dapat terus menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita dapat terus menjadi berkat. Dan hidup kita bisa terus menjadi garam dan terang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andi. Mari kita siapkan hati kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita nyanyikan lagu Wo Chu Ai, menyatakan kasih-Nya. Yêu y phần ai trong thiên ân lại, vì chẳng cao vì ai sơn, chẳng phụ đâu mô tu cháu chế căn tự chế. 因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，张开我的生命，让自己成为别人祝福。 Ada kasih dari surga nan tinggi dan dalam, tak dapat dijamah namun nyata. Sebab ada kau dan aku memberi dengan hati hidup yang menyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus, kasih Yesus mendorong membuka jiwamu, biar ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mendorong membuka jiwamu, biar ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan
Selamat sore ibu-ibu KW GKI Kanaan, bagaimana kabarnya? Sudah hampir 2 bulan kita tidak bertemu. Kiranya ibu-ibu sekalian semua dalam kondisi yang baik. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mendengarkan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Kami mau belajar daripada kisah Elia di dalam firman-Mu. Berkatilah akan pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat ibu-ibu sekalian. Sudah dapat? Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh sebuah nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya pada Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon alar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon alar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Bagian yang kedua ayat 9 sampai 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Demikian bunyi firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang-orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, menuntukkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas alam. Juga Yehu cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehula, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel,
yaitu orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita jikalau kita suka membaca firman Tuhan, merenungkannya, mengingatnya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Nabi Elia yang takut berhadapan dengan Isabel. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau ibu-ibu menghadapi sesuatu yang menakutkan, kira-kira apakah respon ibu-ibu? Apa ibu-ibu? Lari, betul tidak? Kebanyakan kita ketika bertemu dengan hal yang berbahaya, kita melarikan diri. Kita menghindar supaya kita selamat. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu pula lah yang dilakukan oleh Elia. Ketika dia bertemu dengan ancaman dari Isabel, Elia lari menyelamatkan diri. Saya tidak habis pikir, kenapa Elia bisa lari? Kenapa Elia bisa bersembunyi seperti demikian? Kalau kita melihat perikop sebelumnya, maka kita akan menjumpai Elia yang begitu perkasa, mengalahkan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Tetapi ketika bertemu dengan Elia, dia bertemu dengan Isabel, Elia lari bersembunyi. Bahkan kalau saudara perhatikan dan baca, ya, begitu jauh pelarian Elia. Dari kerajaan utara dia sampai ke selatan. Dan di selatan yang paling ujung pun dia tidak berdiam di kota itu. Dia masuk ke padang gurun, berjalan 1 harian, saudara, dia bersembunyi di sana. Seakan-akan dia mau pergi dan tidak ingin sama sekali bisa dijumpai oleh Isabel. Elia lari karena takut. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai titik ini saya berpikir, kalau ibu-ibu juga mengalami perasaan takut, jangan berkecil hati. Jangan merasa diri kok enggak rohani banget ya. Kok kayak begitu aja saya takut. Ternyata saudara, ya, Elia Nabi Tuhan yang perkasa juga bisa mengalami rasa takut yang hebat. Dan kalau kita melihat Alkitab, tidak hanya Elia yang mengalami rasa takut, ada Abraham, ada Daud, ada Petrus. Bahkan kalau perhatikan Tuhan Yesus sendiri, dia mengalami ketakutan yang luar biasa di Taman Getsemani. Jadi ketakutan itu merupakan bagian di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya kalau Elia mau berpikir cermat sedikit, apakah benar Isabel mampu membunuh dirinya? Menurut ibu-ibu bagaimana? Apakah Isabel mampu membunuh Elia? Saya pikir tidak. Ini hanya gertak sambal belaka daripada Isabel. Memang benar Isabel hendak membunuh Elia, tetapi apakah dia mampu? Saya yakin tidak. Ia tahu bahwa ia tidak mungkin bisa mengalahkan Elia, maka ia mengancam. Kalau dia mau benar-benar membunuh saudara, ya, nggak usah diberitahu, langsung aja Elianya ditangkap dan dibunuh. Tetapi dia mengancam, memberitahukan sebenarnya dia tidak mampu untuk membunuh Elia. Nah, tujuan Isabel sebenarnya apa? Sebenarnya untuk memberikan semangat kepada para pengikutnya, terutama sekali adalah para pelayan dewa Baal, dewa Asyera, saudara, yang telah dikalahkan oleh Nabi Elia. Bahwa aku masih mampu untuk mengejar dan menangkap dan membunuh Elia. Dan juga sekaligus untuk membuat para pengikut Nabi Elia juga ciut hatinya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Elia sampai berespon seperti demikian? Dia lari bersembunyi sedemikian jauhnya karena rasa takut. Ketakutanlah yang begitu kuat menguasai Elia sehingga dia berperilaku seperti demikian. Ingat ya ibu-ibu KW yang dikasih Tuhan, seringkali pada waktu kita takut, karena pengaruh rasa takut dalam
hidup kita yang begitu besar, kita bisa gagal berpikir dengan jernih. Dalam keadaan takut, yang terpikir hanyalah bagaimana kita dapat menyelamatkan diri. Ini yang terjadi pada Elia. Dan ini juga yang sangat mungkin sekali terjadi pada kita. Oleh karena itu saya selalu berkata, kalau kita dikuasai oleh rasa takut, khawatir yang begitu hebat, jangan buru-buru mengambil sebuah keputusan. Karena kita tidak bisa berpikir jernih, apalagi keputusan yang penting. Kalau kita takut, saudara, ya, rasa takut membuat kita juga gagal mengendalikan tindakan kita, gagal mengontrol tindakan kita, sikap kita. Dalam ketakutan kita bisa berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan kita, dengan nilai-nilai keyakinan kita. Seperti Elia yang kita melihat, kok bisa begitu lari bersembunyi sedemikian jauh, dari utara ke selatan, lalu udah di ujung selatan juga masuk ke padang gurun. Sepertinya nggak masuk akal. Itulah dia, ketika rasa takut menguasai kita, kita gagal mengendalikan segala sikap dan tindakan kita. Sekarang mari kita lihat, apakah yang Tuhan lakukan terhadap Elia yang mengalami ketakutan. Saudara, yang pertama, menarik sekali, Tuhan tidak marah kepada Elia, tetapi sebaliknya dengan lemah lembut Tuhan membimbing Elia untuk bangkit kembali. Tuhan mengirim malaikatnya untuk datang memberikan makan kepada Elia. Tubuh fisik Elia harus dikuatkan lagi. Ketakutan, kelelahan, dan tekanan membuat Elia tidak mau makan. Sampai 2 kali Tuhan melalui malaikatnya dengan lemah lembut menuntun Elia untuk makan. Dan kemudian mengalahkan Elia untuk berjalan ke Gunung Horeb. Saudaraku, ingat ya, ibu-ibu mesti ingat, ketika kita mengalami rasa takut, Tuhan tidak marah sama kita. Justru Tuhan akan berusaha untuk menenangkan, menghibur, dan meneduhkan kita kembali. Jadi Tuhan tidak marah kepada kita yang sedang mengalami ketakutan. Justru Dia membangkitkan kita kembali. Karena orang yang takut tidak ada gunanya dimarahi. Orang yang takut ketika dimarahi, dia akan semakin panik dan semakin tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Karena itu ibu-ibu, jangan pernah menyerah dan putus asa kalau kita melawan rasa takut kita. Dan kalau kita memperhatikan Elia, Tuhan melakukan tindakan-tindakan kecil yang sepertinya sepele. Memberi makan, memberi minum. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan bertindak memberikan bantuan-bantuan untuk memulihkan kita. Meskipun itu mungkin hal-hal yang kecil, tetapi itu menolong kita untuk melewati rasa takut itu. Khususnya pada masa-masa pandemik virus corona ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua yang saya belajar melihat dari kisah Elia ini, Tuhan bertanya kepada Elia, Elia, apa kerjamu di sini? Hai Elia. Saudaraku, Tuhan sedang menyadarkan dan memfokuskan kembali terhadap panggilan Elia. Jangan tenggelam di dalam perasaan-perasaan yang mengasihi diri, berfokuslah pada tugas dan pekerjaannya. Elia, apa yang engkau sedang kerjakan? Saudara, pertanyaan Tuhan juga mengingatkan ibu-ibu dan saya sendiri. Kita memang sedang berada dalam kondisi pandemi virus corona. Kita berada dalam kondisi yang serba terbatas, bahkan berada dalam kondisi yang takut. Berada dalam kondisi-kondisi yang sulit ini, saya mau mengatakan jangan kalah dengan keadaan, sehingga kita tidak bisa bekerja dan tidak produktif. Dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ada, saya mau mengatakan tetaplah produktif, tetaplah bekerja. Jangan rasa takut membuat kita tidak berani melakukan ini dan itu, sehingga akhirnya kita diam saja. Yang ketiga, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menunjukkan dirinya kepada Elia. Di sini Tuhan menunjukkan keberadaan dirinya dengan
fenomena alam yang spektakuler. Angin yang besar, gempa, api. Ini fenomena yang biasa Tuhan menampilkan diri. Tetapi yang menarik adalah Tuhan tidak ada di sana. Tuhan muncul dalam kondisi apa? Angin yang sepoi-sepoi. Angin yang lembut, angin yang kecil yang begitu biasa. Justru di situ Tuhan hadir. Artinya apa, saudara? Artinya di dalam segala keadaan, Tuhan itu ada dan hadir. Tidak dalam kondisi yang spektakuler, tetapi dalam hal rutinitas sehari-hari. Untuk hal yang kecil-kecil, Tuhan itu hadir. Di sini saya mau mengatakan kepada saudara, ya, kalau kita takut, ingat kita nggak sendirian. Tuhan ada dan hadir, ini kita harus pegang. Ketika saudara takut, saudara lebih mudah menghadapi ketakutan saudara dengan sendiri atau berdua atau bertiga? Pasti tidak sendirian, betul tidak? Dan saudara harus ingat dan pegang. Saudara tidak sendirian. Tuhan ada bersama saudara. Tuhan hadir dan menyertai saudara. Sama seperti dalam Elia takut, Tuhan hadir di dalam angin yang bertiup sepoi-sepoi, yang sangat biasa sekali. Saudara, yang keempat, Tuhan memberikan perintah untuk bekerja kepada Elia. Tuhan memberikan perintah untuk Elia pergi kembali ke Damsyik mengurapi Hazael, Yehu, dan Elisa. Tuhan tetap mempercayakan pekerjaan itu kepada Elia. Sekali lagi saudara, saya mengingatkan kita sedang berada dalam kondisi sulit. Apa yang bisa saudara lakukan dan kerjakan, lakukanlah itu. Jangan berdiam diri. Justru rasa takut itu saudara kita harus tetap lakukan, bekerja. Yang kelima, yang terakhir yang kita belajar dari Elia ini. Tuhan menunjukkan kepada Elia bahwa bukan hanya dia sendiri yang tetap setia mengikut Tuhan dan tidak menyembah berhala. Tetapi masih ada 7.000 orang yang tetap setia kepada Allah. Elia tidak sendirian. Masih ada orang lain yang setia kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi sulit ini, mungkin saudara mengeluh, mungkin saudara merasa susah dan saudara takut. Saya mau mengatakan bahwa kita nggak sendirian. Kita semua, bahkan nggak hanya kita, orang di seluruh dunia juga mengalami kondisi yang sama. Jadi kondisi yang sama ini biarlah boleh mengingatkan kita bahwa kita harus saling berpegangan tangan, kita harus saling mendukung, saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk kita bersama-sama melawan COVID-19 ini. Akhir kata, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari Elia dalam kondisi yang susah ini. Janganlah rasa khawatir dan takut mengalahkan diri kita. Tetaplah terus bekerja, tetaplah terus berkarya, pantang mundur, dan majulah terus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu dan kami sudah belajar dan berefleksi daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat rohani bagi ibu-ibu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati dan sertai kami di masa-masa yang sulit ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu-ibu, demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya kita dapat belajar dari Elia yang dipulihkan oleh Tuhan dari rasa takutnya. Dan kita terus bisa bertumbuh dalam iman dan kita bisa melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita dalam menangani pandemi virus corona. Yang kedua, kita berdoa untuk gereja kita
dan jemaatnya. Kita khususnya berdoa untuk Komisi Wanita, biarlah kita boleh terus bertumbuh dalam iman dan berubah dalam hidup. Kita juga berdoa untuk pengurus Komisi Wanita dalam melayani, mereka boleh sehati, boleh kompak. Dan kita juga berdoa untuk KUR Komisi Wanita. Yang ketiga, kita juga berdoa untuk mereka yang sakit. Kita doakan supaya mereka terus diteguhkan imannya dan terus disembuhkan oleh Tuhan. Yang tahu namanya kita sebutkan satu persatu dalam pokok doa syafaat ini. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, saat ini kami bersama-sama berdoa menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menangani virus corona. Tuhan berikan hikmat bijaksana pada Pak Jokowi dan jajarannya sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat sehingga masalah pandemi ini boleh cepat berlalu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja kami, GKI Kanaan. Tuhan terus memberkati setiap jemaat-Mu. Kiranya jemaat-Mu boleh terus bertumbuh dalam iman, dalam kondisi-kondisi yang sulit ini. Kami boleh terus punya hati yang bersyukur dan bersandar kepada Tuhan. Khususnya untuk Komisi Wanita, Tuhan terus memberkati sehingga Komisi Wanita boleh terus maju dan berkembang. Untuk pengurusnya, Tuhan berikan kesehatian, kekompakan dalam melayani. Juga untuk pelayanan KUR Komisi Wanita, Tuhan juga memberkati. Suatu saat jika kami bisa kembali ke gereja, kami boleh bersama-sama kembali melayani Tuhan. Tuhan, yang terakhir kami juga ingat untuk saudari-saudari kami yang dalam kondisi lemah tebu. Engkau tahu kesehatan mereka tidak baik. Ada yang lemah, Tuhan tolong menjamah dan memulihkan. Kami ingat akan Ibu Lina yang dalam proses pemulihan kesehatannya. Tuhan terus memulihkan sehingga dia boleh sehat kembali. Kami juga berdoa untuk kesehatan daripada Ibu Yuli, kesehatan daripada Ibu Darni, kesehatan daripada Ibu Yenmei, Ibu Sausing, dan juga mungkin ibu-ibu yang lainnya. Tuhan, Engkau tahu segala kelemahan mereka, kiranya Tuhan juga yang menolong, meneguhkan iman mereka, dan menyembuhkan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami menaikkan pokok doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu baik dan mengasihi kami. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sudah menghafal ayat hafalan? Mari kita sama-sama menghafalkan dari Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Demikianlah ayat hafalan kita. Kita bisa menghafalkan masing-masing di rumah. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa, doa Bapa kami, kita akan ucapkan bersama-sama secara perlahan-lahan. Dan setelah itu kita akan mengakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Terus semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.